Shalom, salam dan bahagia Bapak Ibu PP Hebat. Jumpa lagi di channel video Bu Eli pada seri Pendidikan Guru Penggerak. Terima kasih Bapak Ibu PP Hebat yang sudah subscribe, like, share, dan komen. Itu adalah bentuk dukungan sosial emosional sehingga channel ini semakin berkembang dan bermanfaat bagi para pengunjung. Terima kasih. Baik, kita akan mulai bahasan. Kali ini adalah tentang lokakarya 4 ya, apa dan bagaimana saja yang harus kita lakukan sebagai pengajar praktik ya. Kebetulan Bu Eli adalah pengajar praktik angkatan 9 yang bertugas pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Jambi, masa tugas Juni sampai Desember 2024 ya. Nah, lokakarya 4 ini akan berlangsung bagaimana apa yang harus kita lakukan. Waktunya adalah menurut schedule itu 19 Oktober 2024, hari Sabtu ya Bapak Ibu. Dicatat ya. Nah, kata kunci yang kita temukan setelah mempelajari dan menganalisis buku panduan Lokakarya 4 itu adalah kata kuncinya satu coaching ya, kedua supervisi akademik ya. Kemudian yang ketiga rencana pengembangan diri CGP. Ada 3 kata kuncinya ya. Nah, pada lokakarya 4 ini, pemahaman bermaknanya itu adalah coaching itu merupakan sarana untuk mengidentifikasi kekuatan dan merencanakan strategi perbaikan diri dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Nah, tujuan lokakarya 4 ini adalah CGP mampu menunjukkan kemampuan coaching yang dimilikinya. Yang kedua, CGP mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan, dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan yang ketiga, CGP mampu menunjukkan kemampuan melakukan rangkaian supervisi akademik dengan menggunakan pola pikir coaching, ya sesuai dengan kata kunci tadi. Nah, jadi pada produk yang dihasilkan di Lokakarya 4 ini adalah hasil identifikasi kekuatan, area pengembangan, dan umpan balik guru. Dalam hal ini rekas jawab CGP ya. Kemudian rencana perbaikan dan strategi pengembangan proses pembelajaran yang berpihak pada murid. Indikator keberhasilan setelah belajar pada Lokakarya 4 ini adalah CGP mampu menampilkan kemampuan coaching pada rekan sejawatnya menggunakan alur percakapan Tirta. Lalu CGP mampu menampilkan kemampuan melakukan supervisi akademik dengan pola pikir coaching ya. Dan CGP mampu menghasilkan rencana pengembangan diri berdasarkan praktik supervisi akademik ya. Jadi sesuai dengan kata kuncinya ya, coaching, supervisi akademik, dan rencana pengembangan diri. Nah, Bapak Ibu hebat, perlu diingatkan kepada CGP ya, sebelum menghadiri Lokakarya 4 ini, CGP diharapkan membawa rekaman video hasil observasi pembelajaran dalam kelas saat PI 4 bersama pengajar praktik ya. Pada saat PI 4 itu pengajar praktik kan masuk ke dalam kelas untuk melakukan aktivitas observasi pembelajaran yang dilakukan CGP dalam kelas. Nah, pada saat proses pembelajaran tersebut, CGP itu sudah mengambil video ya pada sesi-sesi kunci, yaitu sesi budaya positifnya, KSE-nya, kemudian pembelajaran diferensiasinya. Nah, ini video ini dibawa pada Lokakarya keempat ini ya. Dan ini sesuai dengan buku panduan ya, dengan kalimat seperti ini ya. Ini ada di buku panduan Loka 4. CGP membawa rekaman video observasi pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu yang saat PI 4 tersebut. Baik, ini adalah jadwal kegiatan Loka 4 dan alokasi waktunya, judul sesi ya. Ini diawali dari pembukaan baik di pleno maupun pembukaan di dalam kelas ya. Kalau di dalam kelas itu seperti biasa aktivitasnya dimulai dari pendekatan, perkenalan CGP 1 dengan lainnya, pembukaan dan ice breaking, kemudian pengelolaan penjelasan tujuan, agenda, dan kesepakatan belajar ya. Lalu masuk ke dalam sesi materi pertama, review materi dan refleksi pengalaman coaching ya. Di sini review singkat materi coaching, refleksi pengalaman coaching, dan instruksi praktik coaching karena di sini nanti akan dilakukan praktik coaching. Nah, lalu ya berikutnya adalah praktik coachingnya sendiri ya. Nanti berkelompok bersama pengajar praktik. Lalu istirahat dan
umpan balik praktik coachingnya. Nah, yang keenam adalah praktik perangkaian supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Ini praktik juga ya, diawali dengan instruksi dari PP, praktik rangkaian supervisi akademik, setelah itu refleksi praktiknya ya. Dan ditutup dengan kegiatan penutupnya refleksi loka 4, penugasan untuk CGP pada PI 5, serta penutupan dan foto bersama. Ini adalah jadwal kegiatan loka 4. Dan juga di sini perlu diketahui Bapak Ibu PP Hebat perlu mengunduh ya lembar observasi pada saat praktik coaching, kemudian lembar percakapan pra observasi serta lembar observasi pembelajaran, lembar percakapan pasca observasi kelas dan lembar rencana pengembangan diri ya, seperti itu. Baik, Bapak Ibu hebat, kita akan mulai dengan review materi, refleksi pengalaman coaching, pembukaan dulu ya, kemudian review materi dan seterusnya ya. Nah, ini target calon guru penggeraknya, kalau misalnya satu kelas ada 3 PP, maka ada 15 CGP. Tapi kalau satu kelas ada 2 PP, maka ada 10 CGP ya. Yang terlibat itu ada PP sebanyak 3 PP atau 2 PP. Karena memang kalau jumlah PP-nya ada ganjil, tentu ada yang 2 PP saja dalam satu kelas ya. Nah, ini adalah sesi pembukaan sebanyak 30 menit CGP belajar dalam kelas ya. Itu diawali dari tadi pembukaan, doa pembukaan, salam, ice breaking ya. Dan seterusnya penyampaian tujuan pembelajaran, kesepakatan kelas ya. Nah, lalu masuk ke sesi pertama, materi pertama review materi coaching ini 45 menit durasinya ya. Nah, di sini PP menanyakan apa perbedaan antara coaching, mentoring, dan konseling ya. Jelaskan masing-masing prinsip dasar dari coaching, yaitu prinsip kemitraan itu seperti apa, proses kreatif seperti apa, memaksimalkan potensi seperti apa ya. Lalu bagaimana penjelasan percakapan coaching yang kita pelajari, tentu alur tirta ya, serta sebutkan dan jelaskan masing-masing bagiannya. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan untuk mereview materi coaching, karena materi coaching itu sudah TGP pelajari pada modul 2-3 ya. Nah, terdapat tiga kegiatan dalam rangkaian supervisi akademik yang dijelaskan dalam modul jelaskan. Ini juga merupakan pertanyaan-pertanyaan kunci yang diajukan dulu sebelum melakukan sesi praktik coaching ya. Nah, ini adalah sesi refleksi praktik coaching dari pengalaman sebelumnya. Jadi setelah mereview materi, lalu melakukan refleksi praktik coaching dari pengalaman CGP saat melaksanakan tugas, misalnya demonstrasi kontekstual pada modul 2-3 ya. Nah, di sini CGP dibagi dalam kelompok yang terdiri dari bisa 3 orang ya. PP dalam kelompok mengajak CGP untuk berdiskusi secara terbuka dengan meminta CGP untuk menuliskan pengalamannya dalam post-it berwarna terlebih dahulu ya. Jadi reviewnya itu berupa menyebar post-it berwarna merah, kuning, hijau, dan biru ya. Nah, yang merah itu nanti CGP menulis hal apa yang menarik ketika melakukan coaching. Itu kita tulis di post-it merah, lalu ditempel di kertas kertas apa? Kertas yang lebar berwarna putih ya. Kemudian ini post-it kuning, apa yang sulit saat melakukan coaching ya. Lalu post-it hijau, apa yang insight apa yang didapatkan setelah melakukan proses coaching. Serta post-it biru itu apa ada hal-hal terkait coaching yang masih belum dipahami ya. Dan ini bagi kelompoknya bisa 5 orang dalam satu kelompok ya yang masing-masing didampingi dengan pengajar praktiknya masing-masing seperti itu ya. Nah, setelah melakukan review kemudian refleksi dari praktik coachingnya, baru kita lakukan praktik coachingnya agak lama ya 105 menit ya. Nah, di sini
percakapan coaching 150 menit dengan menggunakan alur tirta. Ya, menurut buku panduan, praktek dilakukan dalam kelompok namun berpasangan. Ya, coaching dilakukan secara berantai. Jadi, misalnya giliran pertama ya itu CGPA mengcoach CGPB ya. Dilakukan selama 10 menit ya di sini. 10 menit ya sekali praktek. Nah, sementara yang A mengcoach B, maka yang lain C, D, C, D, E, misalnya seperti itu ya, eh, melakukan observasi menggunakan lembar observasi ya, karena lembar observasinya itu sudah disediakan di LMS dan bisa diunduh ya, seperti itu. Ini ada lembar mana ya tadi? Lembar observasi. Nah, ini lembar observasi eh, praktik coaching ya. Kemudian ada seperti itu, lembar observasi praktik coaching. Itu ada, sudah disampaikan di sana ya. Nah, kemudian ini ya, tiap praktek coaching kurang lebih 10 menit. Apabila tiap coaching sudah sampai 10 menit akan ada peringatan waktu. Artinya proses harus lebih dipercepat ya. Nah, membicarakan masalah apa saat CGP melakukan praktik coaching ya, masalah yang dijadikan bahan untuk coaching adalah masalah yang dialami dalam kehidupan sehari-hari dalam menjalankan peran sebagai guru. Misalnya, kenapa sering seorang anak terlambat ya, kenapa ribut saja di dalam kelas ya, dan lain sebagainya ya, kenapa terlalu selalu terlambat mengumpulkan tugas. Artinya bagaimana murid itu sering melanggar kesepakatan bersama atau melanggar peraturan itu salah satu yang bisa dijadikan bahan materi coaching ataupun bahkan bagaimana guru ingin meningkatkan kualitas pembelajarannya apa saja yang harus dibutuhkan ya seperti itu dibicarakan. Nah, Bapak Ibu PP hebat, ini Bu Eli memberitahu fitur dari bagaimana kita bisa mengunduh lembar catatan coaching dan lain sebagainya ya. Ini di sini ada lembar kerja pada LMS. Di menu pengajar praktik, kemudian diklik yang loka 4 ya. Di sana ada bahan tayangnya juga bisa diunduh ini untuk ditayangkan di dalam kelas. Kemudian ada rencana moderasi loka 4 ya. Penguatan praktik coaching ini adalah buku panduannya ya. Kalau lembar kerjanya diklik nanti muncul yang ini 1, 2, 3, 4, 5 ya, termasuk lembar observasi coaching, lembar pra, observasi dan pasca, pas supervisi akademiknya dan sebagainya ya, seperti itu. Nah, ini contoh dari lembar observasi praktik coaching. Di sana ada langkah dalam model Tirta itu muncul tidak pada saat CGP saling mengcoach ya. Jadi maksudnya adalah di Tirta itu T-nya tujuan ya, menyampaikan tujuan coaching. Disampaikan tidak tujuan coachingnya ya. Kemudian identifikasi, memberikan pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coachingnya ya. Tujuan, identifikasi, R-nya rencana aksi ya, memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi Koci dalam menyelesaikan permasalahannya. Rencana aksinya kapan mau dilakukan? Nah, seperti itu ya. Em, Selama berapa lama atau berapa kali dan seterusnya. Dan TA-nya TA tanggung jawab ya. Memberikan pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koji dalam menjalankan rencana aksinya. Jadi alur Tirta ini muncul tidak pada saat si coachnya mengcoachi ya, coacher ya, mengcoach coachinya ya. Ini alur Tirtanya muncul tidak lalu observer itu memberikan komentar di sebelah sini ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke sesi umpan balik, yaitu setelah melakukan praktik coaching, lalu di umpan balik ya. Umpan baliknya adalah seperti ini ya. Tujuannya CGP mampu pengalaman praktik coaching yang dilakukan sebelumnya, mampu memberikan umpan balik tentunya ya. Ini selama 45 menit.
Nah, seperti itu Bapak Ibu PP hebat ya. Eh, Kita masuk ke sesi praktik rangkaian supervisi akademik dengan pola pikir coaching. Ini juga praktiknya sebanyak 105 menit ya. Di sini peserta mampu mengidentifikasi kekuatan, area pengembangan dan menyusun rencana perbaikan dalam proses pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Nah, PCKP mampu menampilkan kemampuan memberikan feedback berbasis coaching untuk diskusi supervisi akademik ya. Nah, disinilah mengapa CGP di awal sebelum Loka 4 itu diminta untuk membawa video rekaman observasi pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu pada saat PI 4 ya, karena ini akan digunakan ya. Nah, lembar yang dibutuhkan lembar percakapan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi, serta lembar rencana pengembangan dirinya ya. Nah, seperti ini bentuk dari tampilan dari lembar praobservasi ya. Ini seperti saat kita lakukan PI 4. Lembar praobservasinya adalah fokus kepada tujuan pembelajaran apa yang hendak dicapai, area pengembangan apa, strategi yang disiapkan apa, serta catatannya ya. Nah, kemudian yang ini adalah lembar observasi pembelajaran ya. Lembar observasinya aspek dan strategi pengembangannya seperti apa ya. Lalu catatan pengembangannya juga bagaimana ya. Nah, sementara pasca observasinya itu adalah catatan refleksi guru, topik percakapan dan catatan, serta rencana tindak lanjutnya ya. Inilah lembar rencana pengembangan diri ya, aktivitas pengembangannya apa, tujuan yang hendak dicapai, ukuran keberhasilan, pendukungnya apa. Misalnya aktivitas pengembangan adalah ingin mengembangkan rubrik penilaian yang lebih komprehensif, yang lebih spesifik bahkan atau lebih detail ya. Tujuan yang hendak dicapai apa supaya kita bisa benar-benar memetakan kompetensi kapasitas yang dimiliki murid tersebut ya. Ukuran keberhasilannya apa terpetakan dengan jelas, misalnya seperti itu. Pendukungnya apa ya, lembar asesmen tersebut atau seperti apa ya. Nah, ini em, penguatan ya, bagaimana Bu Eli ini memberikan ini hasil screenshot dari buku panduan ya yang ada di Loka 4 ya, menggunakan video observasi kelas yang direkam pada saat CGP melakukan observasi kepada rekan sejawat, dilakukan secara berpasangan. Nah, yang ini adalah nanti masuk ke, oh ya, ini maksudnya menjelaskan ulang ya. Pada saat praktik supervisi akademik, maka CGP membawa video hasil observasi kelas ya. Nanti alurnya observasi, tanyakan bagian apa pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan, kemudian mengamati video observasinya ya, mengamati video di style gitu. Mengamati video observasi untuk menggali data pada bagian yang disebutkan pada pra-observasi. Jadi pra-observasi bagian apa dari pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini nah ada tujuan pembelajaran, area pengembangan itu apa? Nah, itu kita lihatnya dari hasil video observasi yang dibawa CGP. Kemudian pasca observasi memberikan feedback, memberdayakan menggunakan pola pikir coaching ya. Lalu membuat rencana pengembangan diri berdasarkan umpan balik dari coach ya. Dilakukan refleksi proses yang baru dijalani secara berpasangan dan berganti peran. Jadi ini nanti melakukannya itu berpasangan dan berganti peran. Jadi ini adalah alur melakukan supervisi akademik dengan pola pikir coaching ya, pada ini ya praktik rangkaian supervisi akademik pola pikir coaching ya. Ini dari hasil screenshot dari buku panduan di Loka 4-nya ya. Seperti ini juga Bu Eli screenshot dan perbesar ya. Jadi nanti alurnya berpasangan ya untuk melakukan praktik supervisi akademik bersama pasangan CGP.
Rangkaiannya tadi ya sudah diulang lagi nih. Pra-observasi percakapan bagian pembelajaran yang menjadi fokus pengembangan. Itu dari mana? Dari mengamati video untuk menggali data mengenai bagian pembelajaran yang disebutkan di nomor 1 atau bagian observasi. Ya, namun menggunakan video ya. Jadi kita melihatnya itu dari hasil video PI 4 ya. Seperti itu. Nah, pasca observasinya praktik pemberian feedback yang memberdayakan menggunakan pola pikir coaching, lalu mengajak coaching untuk membuat perencanaan pengembangan diri berdasarkan umpan balik dari coach ya. Jadi coachingnya itu nanti diajak untuk membuat perencanaan. Setelah rangkaian nomor 4 selesai, refleksi hasil seluruh proses supervisi akademik yang dialami bersama dengan pasangan Anda, lalu berganti peran. Jadi maksudnya ini itu Bapak Ibu PP hebat sama dengan ini ya. Ini kalau ini kayaknya ada eh, di ini ya, di bahan bahan tayang ya. Sementara kalau ini di buku Loka 4, tapi isinya sama. Ini maksudnya menguatkan. Jadi dari mana saja sih kita bisa melihat proses alur pada saat praktek supervisi akademik itu bisa dari bahan tayangnya maupun dari buku panduan moderasi Loka 4 ya. Jadi di sini juga berpasangan seperti saat praktik coaching itu berpasangan ya A ke B ke C, C ke D. Ini juga seperti itu berpasangan juga ya. Nah, di sesi penutup ini 10 menit ya. Seperti biasa aktivitasnya adalah kita perlu memberikan apa? Pengingat ya untuk CGP ingat tentang tugas yang akan dilakukan sebelum PI 5 ya. Jadi nanti CGP akan mencari rekan sejawatnya dalam satu sekolah tersebut. Lalu rekan sejawat itu membuat RPP berdiferensiasi yang mengandung terintegrasi atau mengandung kompetensi sosial emosional. Ini sudah dipelajari ya di modul 21 22 ya. 21 itu pembelajaran berdiferensiasi, modul 22 itu adalah kompetensi sosial emosional ya. Nah, RPP yang dibuat oleh teman sejawatnya CGP itu akan ya di feedback, dikoreksi, diperbaiki bersama ya, sehingga siap untuk dilaksanakan di dalam kelas oleh rekan sejawat ya. Jadi ini PP CGP itu melakukan hal yang seperti PP lakukan pada PI 4. Kemudian setelah ini ya, setelah membuat RPP sebelum masuk ke kelas tentunya si CGP itu melakukan percakapan pra-observasi ya kepada rekan sejawatnya. Kemudian melakukan observasi penerapan RPP di dalam kelas ya. Lalu dicatat ya, bahwa dicatat kan pada saat melakukan percakapan pra-observasi ini kan pasti ada catatan di dalam lembar ya. Lah, lembarnya itu ada catatannya, itulah yang dibawa pada pendampingan individu ya. Nah, lembar yang mana sih ya? Nah, ini lembarnya ini diunduh oleh CGP di sebelah sini ya. Lembarnya itu diunduh di aksi nyata modul 23 bagian yang ada lembar itunya, apa namanya, lembar unduhannya ya. Nah, itu dibawa pada saat pendampingan individu 5, karena pada saat PI 5, maka CGP diminta untuk melanjutkan rangkaian supervisi akademik kepada rekan sejawat pada percakapan pasca observasi. Nah, pada saat CGP bercakap-cakap, melakukan coaching terhadap rekan sejawat pada tahap pasca observasi inilah PP melakukan pengamatan dan supervisi. Jadi bedanya PI 4 dan PI 5 ya. PI 4 itu PP melakukan observasi CGP di dalam kelas yang melakukan proses pembelajaran. Sementara pada PI 5 itu PP melakukan observasi terhadap CGP yang sedang mengcoach rekan sejawatnya pada sesi atau tahap percakapan pasca observasi ya. Nah, seperti itu.
Nah, ini penegasan ya Bapak Ibu PP hebat. Aktivitas PI 5 ya. PP melakukan observasi saat CGP menyampaikan hasil analisis percakapan pra-observasi yang sudah dilakukan rekan sejawat kepada eh, sudah dilakukan rekan sejawat ya. Ini double nih tulisannya ya. Jadi artinya karena praobservasi itu dilakukan PP kepada rekan sejawat sebelum masuk ke dalam kelas, nah maka hasil catatannya itu disampaikan ya, disampaikan oleh CGP kepada rekan sejawatnya itu ya. Jadi kalimatnya adalah hasil percakapan praobservasi yang dilakukan rekan sejawat disampaikan kepada rekan sejawat itu. Kalimatnya jadi seperti ini ya Bapak Ibu, tapi tahu ya maksudnya ya, paham maksudnya ya. Yang kedua, percakapan pasca observasi ya, refleksi dan rencana area pengembangan dan tindak lanjut. Jadi sesuai form yang sudah diisi. Jadi yang Bu Eli sampaikan itu ada di sini ya, ini screenshot dari um, prosedur pendampingan individu kelima yang ada di LMS ya, yang ada di MLS. Nah, di mana PP mengambil lembar praobservasi, observasi, dan pasca itu ada di modul 23 di bagian ini ya, di bagian aksi nyata. Ya, ini sudah Bu Eli sampaikan di PI 4 kemarin pada video PI 4 silakan diputar ulang kalau Bapak Ibu belum memahami mengunduh di mana ya, sudah Bu Eli sampaikan di sana ya. Di LMS modul 23 aksi nyata, nah di sana ada link unduh lembar observasi, praobservasi, pasca itu semua bisa diunduh. Itulah yang diisi oleh PP dan dibawa pada PI 5 ya. Nah, baik ya, seperti itu Bapak Ibu PP hebat pada sesi penutup maka eh, setelah memberikan penugasan, kemudian refleksi ya, dan diakhiri dengan foto bersama. Ini adalah dokumentasi foto lokal 0, 1, 2, dan 3 yang Bu Eli lakukan bersama dengan rekan-rekan PP yang lain dan CGP. 15 orang CGP. Ya, terima kasih kepada Ibu narasumber kegiatan daring menyegeran PPA 11 Provinsi Jambi, Ibu Yeti Fatri Dewi yang sudah memberikan penguatan, penyegaran ya, merimain hal-hal yang penting pada aktivitas baik PI maupun Loka. Ini kegiatan ini dilaksanakan pada 14 sampai 19 Agustus 2024. Terima kasih Bu Yeti. Nah, demikian Bapak Ibu PP hebat yang Bu Eli bisa sampaikan untuk mengingat apa saja yang harus kita lakukan pada Loka Karya 4 dan hal-hal apa yang di-highlight supaya kita bisa sampaikan kepada CGP kita. Terima kasih sudah menonton video ini. Sukses, salam, dan bahagia. Tuhan memberkati. Amin.